Hai, selamat datang di Fur Talks, ngobrol seru bareng Fur. Akhirnya kita balik lagi di bulan Oktober ini buat nemenin Sobat Fur ya. Tapi mungkin sebelum itu kita bakal kenal dulu kali biar lebih akrab gitu. Halo semua, aku Listia. Halo semuanya, aku Maes. Hai, aku Ai. Halo, aku Dea. Hai. Hai. Iya ya apa hai nih? Nggak kompak ya? Nah, di Fur Talks ini ya kayak sama episode sebelumnya, kita tuh bakalan ngebahas hal yang gak kalah seru banget gitu. Nah, tapi nih ya sebelum masuk ke pembahasan kita, aku nih lihat-lihat wajahnya Dea nih beda banget ya, kayak nggak mood gitu kelihatannya dari masuk studio tuh kayak udah sedih. Kalau kayak gitu jadi kelihatannya kayak aku nggak mau ikut podcast ya, bukan gitu ya, maksudnya sedih gitu. lagi sedih gitu ya. Lagi- Lapar emang juga lagi- gitu ya kan. Emang lagi kenapa sih Dea? Jadi tuh ya sebenarnya ketahuan juga nih ya sedihnya ya. Jadi tuh aku sebenarnya emang lagi sedih-sedih aja sih dikit kayak ya. Tau lah kita udah mau UTS, mau ini bawaannya kan bikin stres, bikin sedih gitu loh, bikin depresi. Dan Berat. dan itu kayak kesedihan yang emang sebenarnya itu udah lama gitu terpendam, dan kayak aku masih belum bisa buat menangani, mengatasi, melewati gitu kan. Nerima gitu Belum ya. iya, belum bisa. Jadi kayak kalau menurut kalian sendiri nih kayak kesedihan yang belum bisa diterima ini tuh masih normal nggak sih? Kayak kalau aku ada di fase kayak gini tuh. Kalau menurut aku normal sih, karena Normal. karena suatu saat nanti tuh kamu pasti bakalan keluar dari fase itu sih, kayak nggak mungkin sedih terus gitu loh. Emang iya. Iya. Kata siapa? Emang ya gitu. Kok nggak percaya gitu sih? Aku kayak skeptis gitu. Emang Isu iya ya. Tapi iya loh dia, beneran loh. Buat Sobat Fur juga mungkin yang lagi mengalami kesedihan atau ada kedepresian yang belum bisa buat overcome to it gitu ya. Ternyata kesedihan-kesedihan itu tuh ada tahapan-tahapannya. Nah, di podcast ini bakal kita kasih tahu biar kamu Dek paham. Buat Sobat Fur juga yang mungkin lagi mengalami yang seperti dia alami juga bisa paham dan bisa buat menangani itu. Nah bener banget sih, jadi semua orang tuh pasti nih pernah ngalamin rasa sedih, nggak mungkin enggak gitu loh. Karena apa ya, sedih tuh salah satu emosi yang paling normal banget gitu ada di dalam diri manusia. Jadi apa ya, bahkan menurut penelitian yang pernah aku baca gitu, kalau misalkan kita tuh menyangkal perasaan sedih secara terus menerus gitu ya kan, itu tuh bakalan malah memperburuk keadaan emosi dan mental kita. Bener banget sih, karena pada saat kita udah memendam nih rasa kesedihan kita, ini tuh bisa jadi bom waktu juga di mana kita tuh bakal meledak-ledak gitu loh amarahnya gitu. Nah, ngomong-ngomong nih ya tentang sedih, tadi kan Dea lagi sedih juga nih. Aku mau tahu dong Dea sama yang lain gitu, kalau lagi sedih kalian biasanya ngapain aja sih guys? Bisa mulai dari Dea deh. Aku dulu ya, yang paling sedih. Nah, kalau Si paling sedih dah. Si paling sedih, iya. kalau aku tuh biasanya gimana caranya aku mau mengalihkan kesedihan aku, karena pertama aku nggak suka banget yang namanya kalau lagi sedih, soalnya sakit aja gitu dadanya, jadi aku nggak suka. Kalian relate nggak sih kayak Iya. Iya, kadang kayak sesek nyesek dadanya banget sih. sih. bener kan? Jadi kayak ya gimana caranya aku biar bisa nggak sedih, aku happy lagi, aku coba nonton video lucu, nonton YouTube, Reels, ataupun nonton film dan lain-lain, yang gimana caranya biar mood aku bisa naik lagi dan aku nggak ngerasain sedih itu. Ya sebenarnya ini nggak rekomendasi juga ya, soalnya ini kan sama yang kayak Maes sudah mention tadi, kayak kalau misalnya menyangkal perasaan sedih itu bakal memperburuk keadaan emosi kita. Iya. Tapi tuh kayak Bener. kalau buat kalau aku dengan aku mengalihkan perhatianku, aku jadi kayak gak sedih lagi, tapi sedihnya mungkin beberapa saat kemudian. Iya. Gitu. Jadi dijeda ya, Dijeda, sedihnya. bener. Pause dulu deh, pause nanti kita play. Nanti balik lagi sedihnya gitu. Berarti kalau Dea nih intinya menyangkal gitu ya, Bener. mengalihkan gitu. bener. Nah, kalau Ayi nih, kalau kamu sedih ngapain nih? Kalau ditanya aku sedih ngapain, itu tuh aku malah kebalikannya sama dia. Kalau aku tuh bukan tipe orang yang sedih tuh bisa pretend like everything's okay gitu loh. Aku nggak tahu ya ini baik atau enggak ya, cuman kayak nggak bisa gitu loh buat aku tuh nggak punya. Kalau udah sedih tuh aku setuju sama dia, itu tuh rasanya dadanya sakit nyes kayak gitu kan. Cuman tuh aku nggak bisa, udah nggak punya energi buat tetap happy, buat tetap lihat video-video lucu terus ketawa, buat nonton film jadi sedihnya teralihkan atau apa kayak gitu tuh enggak. Jadi kalau aku lagi sedih kayak ya udah. Tapi sebenarnya tuh emang yang direkomendasikan tuh seperti ini. Jadi kita ngerasain Oh, iya? kesedihan itu
Jadi kan lebih cepet gitu gak sih? Iya. Karena kita sedihnya gak di pause. Aku Bener. sedihnya di pause. Jadi kayak Berepisode. gitu. Karena ini satu episode aja cukup gitu kan. Iya sih benar. Cuman sedihnya aku maksudnya kayak aku sedih karena aku ketika sedih itu tuh malah nggak bisa nangis. Wanita tegar. Enggak, itu tuh malah kayak justru orang yang kuat tuh yang nangis gak sih? Justru orang nangis tuh yang kuat gak sih? Oh gitu. Teori dari mana tuh? Enggak, soalnya dia bisa merasakan emosinya. Tapi dia bener bisa sih, mengekspresikannya gitu loh. Kayak aku tuh susah banget buat nangis gitu loh. Kayak dadanya sakit nyes banget. Aku tuh pengen nangis biar kayak sekalian keluar gitu. Biar lega ya. Iya, biar lega. Tapi tuh gak bisa nangis gitu loh. Kayak Wow. kayak sesek gitu loh. Rasanya malah makin Paham. Malah jadi cuma di otak doang gitu. Itu ya. justru lebih nyesek sih, karena Iya. kayak kita nggak bisa nangis, jadi kayak nggak selesai ini nyeseknya gitu. Betul. Cuman kayak ya udah. Ya Sedih, udah. ya udah. Kuncinya Ya, udah nih kalau Rimo Ai. ing Pandu. Jawa. All my Japanese homies say Rimo ing Pandum. Rimo ing Pandu. Nah, kalau Listia nih, kalau Listia sendiri kalau lagi sedih ngapain? Kalau aku sih ada 2 tipe ya. Biasanya aku tuh lebih ke sharing sama temanku. Kalau misalkan emang masalah itu bisa di-sharing gitu. Misal kayak aku cerita ke mereka ngasih feedback, or kayak aku kan love language-nya tuh kayak WOA banget gitu. Kalau misalkan dikasih long text aku kayak ngerasa lebih lega gitu. Aku lebih ngerasa kalau misalkan oh ya udah berarti ada orang lain yang mengerti aku gitu. Tapi kalau misalkan emang masalah itu privasi banget, biasanya aku lebih cenderung mengeluarkan hal tersebut, nangis tuh dengan cara kayak apa sih, baca-baca au-au sedih, atau mungkin kayak apa, nonton film yang banjir banget itu. Malah ditambah-tambahin. Balikan kalian. Iya, balikan Kalian ya. semuanya dikeluarin aja biar lega gitu. Biar satu episode aja. Biar sama episode. Iya. Berarti aku doang nih kayak yang suka berepisode-episode ya. Kamu di pause reply. Iya, karena dia kan suka drakor kan berepisode-episode. Oh iya, benar sih, benar gitu. sih. Iya. Oh, itu ngaruh ya ke coping mechanism-nya tuh ngaruh ya. Apa itu? Kalau Mais gimana nih Mais? Kalau aku ya, kalau sedih, aku tuh sebenarnya sedih itu sebenarnya ada 2 sih, sama kayak Listia. Kalau misalkan aku sedihnya kayak ya sekedar sedih gitu, aku tuh biasanya karena aku anaknya nongkrong banget gitu. Extrovert. Anak gitu ya. hits Purwokerto. Extrovert energi ya. Seleb banget gitu. Enggak, jadi kayak aku tuh lebih suka kalau misalkan aku sedih, aku tuh ketemu sama teman-temanku. Kayak walaupun aku di situ entah mungkin diam sebentar, kayak ngeliat mereka ketawa-ketawa tuh nanti jadinya kayak aku ikut ketawa gitu loh. Jadi kayak seasik Bisa sih. itu gitu loh. Karena kayak menurut aku dengan ngeliat mereka senang, aku tuh jadi bisa ke bawah gitu loh. So sweet banget. Tapi itu ekstrovert banget gak sih? Iya. Karena biasanya kan kalau misalnya yang introvertnya kalau Iya. udah sedih kita mengurung diri. Iya, nggak punya energi gitu kan. Ini malah mau bersosialisasi gitu. Kayak, Tapi itu hanya berlaku kalau misalkan ke teman-teman deketku. Tapi kalau ke orang yang baru gitu nggak mau gua. Iya dong. ngapain sih? juga ya. Iya. Nah, terus kalau misalkan kayak aku lagi pengen sendiri aja, kayak sedihnya lagi pengen nyoba sendiri gitu ya. Aku tuh bisa kayak keluar naik motor malam-malam sendirian pergi jauh gitu-gitu loh. Jadi kayak racing Waduh. Wanita racing. Bahaya ya. Jangan ya. Kalau balap liar nanti malah takutnya tambah ya sedihnya. Tambah sedih, jangan. menyusahin lagi. Iya. Malah menyusahkan orang lain, menambah kesedihan orang lain. Bener. Mending jangan balap liar ya. Racing dikit, racing. Jangan ya dek ya. Nah, tadi kan kita udah ceritain ya gimana cara kita menangani kesedihan-kesedihan yang kita alamin gitu. Ternyata semua orang tuh punya caranya masing-masing gitu loh. Iya. Dan seperti yang udah di-mention juga tadi, kalau misalkan kesedihan itu tuh nggak berlangsung selamanya. Ada yang namanya tahapan-tahapan kesedihan gitu. Nah, ini nih dijelasin lebih lanjut sama seorang psikiater asal Swiss, Amerika gitu. Namanya Elizabeth Kubler. Kubler. Ada typo. Elizabeth Kubler-Ross ya. Itu tuh dia bilang bahwa kesedihan itu tuh dijelaskan dalam 5 tahapan yang disebut dengan 5 stages of grief. Itu tuh isinya ada yang pertama ada denial, terus ada anger, terus ada bargaining, terus ada depression, dan akhirnya ada yang namanya acceptance.
Jadi gitu ya. Ternyata ada nama-namanya ya, apa Iya. yang kita Menarik rasain gitu ya. Betul. Benar, ada emosinya. Gak cuman kayak aduh dada gue sakit banget, Ini aduh namanya apa sedih ya ini ya? banget. Sakit Dirasain jantung apa ya? bukan. Nah, tapi ternyata 5 stages of grief yang disampaikan oleh Elizabeth ini nih bisa membantu kita banget loh dalam memahami apa yang sedang kita rasain. Jadinya kita tahu cara yang tepat buat menangani itu tuh kayak gimana gitu. Bener sih. Dan kan tadi udah di-mention ya, ada 5 nih jenisan dari 5 stages of grief. Namanya juga 5 stages ya. Iya, 5 dong. Nah, di sini kita akan menjelaskan lebih lanjut dari 5 stages itu dari apa sih tadi? Denial, anger, bargaining, depression, sama acceptance. Kita akan menjelaskan lebih lanjut satu persatu ya kan ya. Dimana yang pertama dulu, mau langsung aja ya. Dari aku nih, denial dulu. Jadi apa sih sebenarnya denial? Jadi ini merupakan tahapan pertama dalam 5 stages of grief yang dimana kita tuh masih kayak gak bisa percaya sama apa yang sebenarnya lagi terjadi gitu loh. Jadi kita menyangkal kayak enggak kok aku gak sedih, enggak kok dengan kehilangannya seseorang ini tuh aku gak berpengaruh sama aku, sama kondisi Berarti emosional aku. Pada sering gitu. pasti sih kayak gini, nggak mungkin. Kayaknya sih ya. Masih kayak Apaan sih gitu doang sedih. enggak apaan sih? Iya, Sebenarnya iya ya, sih. tapi apa ya namanya manusia ya, kita pasti akan menyangkal dulu awal-awalnya, dimana kita kayak akan berpura-pura kalau keadaannya tuh masih sama kayak awal, masih normal-normal aja gitu. Meskipun ya kelihatannya pasti kedengerannya ya nyebelin ya kalau orang-orang yang nggak bisa menerima sama keadaan kayak gini, menyangkal gini tuh nyebelin. Tapi kayak sebenarnya di tahap ini tuh kita masih nyari ruang buat kita sendiri gitu loh, untuk mencerna apa sih sebenarnya yang lagi terjadi gitu. Jadi lebih ke kayak kita nggak bisa menerima hal tersebut gitu. Kita kayak mikir kayak kayaknya enggak deh, kayaknya nggak kayak gitu kayaknya deh. Enggak gitu. kok, aku nggak sedih kok, enggak bener. gitu. Jadi ternyata itu ada tahapnya bener, tersendiri ya. ada namanya gitu ya. Denial gitu. Nah kalau tadi kan dia sempat spill nih tahap yang pertama denial. Kalau yang kedua nih setelah denial itu ada anger atau marah. Jadi pada saat kita itu udah melewati fase denial, Sobat Fur atau kita nih tuh bakalan mulai paham tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kayak kalau denial kan tadi kan kita belum paham, sekarang udah paham nih. Nah di sini tuh sistem syaraf yang ada di tubuh kita tuh bakal mempengaruhi emosi dan juga menimbulkan rasa amarah. Jadi kalau misalkan kita ada di tahap ini, itu mungkin orang sekitar kalian juga ngalamin hal yang sama gitu loh. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalkan kalian tuh ngerasa marah dibandingkan itu tuh dipendem-pendem aja. Bener gitu. Soalnya juga balik lagi, marah itu kan emosional yang sangat wajar, manusiawi Normal, gitu iya, ya. normal manusiawi gitu. banget Daripada sih. dipendem-pendem malah nanti jadi Iya, meledak, meledak, dampaknya ke semua orang di sekitar kita Iya, gitu. tapi mungkin dari marah ini, fase marah ini kita juga harus belajar gimana cara marah yang benar. Iya. Maksudnya jangan marah asal marah, Iya. banting-banting barang gitu. Marahnya jangan. jangan merugikan orang lain. Lebih tantrum sih kayaknya. Nah, setelah denial, terus udah marah-marah nih ya. Ini tuh kita ada fase selanjutnya itu bargaining. Jadi kayak apa ya, menawar gitu loh. Jadi tahap ini tuh kalian tuh bakalan memikirkan skenario what if gitu loh. Jadi kayak gimana ya kalau misalkan kayak gini, gimana ya kalau misalkan kayak gitu. Jadi kayak secara berulang-ulang gitu loh. Jadi kalau misal kita kayak kehilangan seseorang gitu ya, kita tuh pasti bakalan membuat pertanyaan-pertanyaan kayak apa ya, gimana ya kalau misalkan dulu aku selalu nemenin dia waktu sakit gitu-gitu loh. Dan karena pertanyaan-pertanyaan yang kita buat sendiri itu tuh nanti malah kayak bikin kita tuh merasa bersalah gitu loh. Dan gak jarang merasa bertanggung jawab sama keadaan yang lagi terjadi. Kalau menurutku ini pasti apa ya, banyak banget orang yang lakuin ini, dan menurutku ini salah sih. Kayak harusnya kita tuh nggak menyalahkan diri sendiri gitu loh dengan padahal belum tentu juga kalau misalkan kita dulu ngelakuin itu ya berubah gitu loh. Bener, iya sih. tapi kalau menurut aku tetap manusiawi aja sih. Orang iya selalu sih. ada bayangan kayak gimana kalau misalnya kita kayak gini dulu, nggak kayak Seandainya gitu ya. seandainya mengandai-andai gitu, tetap ada pasti. Cuma ya itu harus diminimalisir lah kalau bisa. kayak nggak boleh berlarut-larut gitu nggak sih? Bener, harus move on ke stage selanjutnya tentunya. Nah, ngomong tentang move on ke stage selanjutnya itu ternyata adalah stage yang
paling sulit gitu, paling berat lebih kayaknya. sulit ya. Lebih sulit gitu untuk dilalui bagi sebagian orang gitu. Yaitu adalah fase depression. Jadi fase ini nih tadi setelah kita udah denial kan, terus habis itu akhirnya kita memahami, kita marah. Setelah kita marah terus habis itu kita mengandai-andai, gimana kalau misalkan dulu kita nggak melakukan itu, gimana kalau misalkan dulu kita kayak gini, kayak gitu gitu. Selanjutnya adalah fase depression, di mana kita tuh mulai menerima bahwa ternyata kejadian itu tuh beneran udah terjadi, tapi menerimanya tuh masih yang dalam artian menerima yang kayak denial dikit sedih kayak gitu ya, sedih masih ya. sedih. Iya, merenungi. Bener. Kayak di fase depression ini nih kita cenderung buat menghindari orang lain, terus kehilangan minat akan hal-hal yang kita sukai gitu. Dan fase-fase ini biasanya tuh berat banget untuk dilalui, dan mungkin kayak Gak jarang biasanya orang di fase ini malah nge-stuck. Iya, nge-stuck di situ. Lama nge-stucknya. Bener banget, dan gak ada salahnya ya kalau misalkan stuck di situ terus, kita tuh bisa minta bantuan yang sama profesional gitu. Dan ini nih sebenarnya yang susah juga loh, kayak kita tahu nih teorinya bahwa kita lagi depression nih, kita harus butuh bantuan profesional gitu, misalkan datang ke psikiater atau ke psikolog. Cuman sayangnya di fase ini nih kita cenderung akan lebih suka menyendiri, kayak menutup diri gitu ya. Nah, gimana caranya ya? Kita pahami ini nih, 5 stages of grief ini, kayak kalau misalnya udah mulai rasa kayak aduh kayak pengennya sendiri aja deh, kayak nggak boleh, ini namanya fase harus depression. mau bangkit gitu ya. Bangkit gitu. Gak boleh stuck di, apalagi terutama nih fase depresi ini kan paling banyak orang stuck di sini ya. Kayak diusahain jangan deh ya. Soalnya ya harus tetap move on seperti kayak stage-stage selanjutnya, karena di stage terakhir ini dimana kita akhirnya bisa menerima apa yang sebenarnya terjadi dan menerima semuanya kesedihan itu ada, dan mulai bisa bangkit lagi gitu loh dari kesedihan yang kita alami. Ya kayak kalau misalnya kata pepatah gitu ya, habis badai itu pasti bakalan muncul yang namanya matahari lagi gitu kan. Jadi di fase acceptance ini kayak bukan cuma memahami kesedihan, tapi juga udah mulai menerima tuh yang kayak tadi aku mention ya. Walaupun rasa kehilangan itu ya namanya kehilangan ya, nggak akan pernah hilang tentunya pasti bakal muncul lagi Keinget tapi, terus gitu. Keinget tapi ya karena kita udah melewati 5 stages itu, keingetnya udah nggak separah waktu dulu Jadi kayak gitu. lebih kayak ya udah gitu. Udah bisa nerimo Ya udah ngomong-ngomong ya udah. bisa nerimoin pandum seperti Ngomong ya udah ini Ayi langsung menuju stage yang kelima. Enggak dong. Bener, jadi kayak ya walaupun hidup tuh nggak mungkin sama lagi kayak sebelumnya ya, tapi kita udah bisa ngerasa kayak ya hidup tuh terus berjalan, nggak mungkin dong kita terus stuck di masa lalu gitu kan. Jadi bahkan rasa kehilangan itu bisa jadi dijadikan sebagai motivasi kita ngelanjutin hidup selanjutnya gitu loh. Iya, bener. Dan stage-stage ini tuh apa ya, orang-orang tuh beda-beda gak sih ngelawan Iya, waktunya waktunya. gitu loh. Dan aku juga bangga banget sama orang-orang di luar sana yang udah mau ibaratkan survive gitu, udah melewati masa-masa ini dan sampai akhirnya mereka bisa menerima apa segala masalah yang mereka dapetin gitu selama mereka hidup gitu. Jadi buat sobat kampus nih yang mungkin ada di tahap salah satu ini, Sobat Fur, Sobat Fur ya. Kita siaran Sobat Fur gitu yang kayak mungkin lagi ada di fase-fase saat ini yang mungkin ada di anger ataupun di depresi, semoga kalian bisa sampai ke acceptance atau menerima gitu. Iya, betul banget. Dan gak perlu merasa terburu-buru gitu kok Iya. untuk segera Nikmatin menerima aja setiap ini. fasenya. Bener, karena tiap orang-orang melewati Beda-beda. fasenya dengan Iya. waktu yang berbeda. punya tracknya masing-masing. Iya, jadi jangan sampai putus asa gitu. Iya. Tetap semangat gitu. Dirasain dulu lah ya. Iya, kesedihan juga nggak selamanya kok. Jangan di pause banget, doang. iya. Nah, gitulah pembahasan kita tentang 5 stages of grief ini. Nah, ya menarik banget gak sih menurut Menarik kalian? banget Kita sih, jadi bahas tahu tentang gitu. iya, ternyata ada ya stages-stages Ada tahapan-tahapan itu namanya. dalam tahapan kita menerima Emosi, emosi kita gitu kan. Nah, ya semoga mungkin juga siapa tahu ya Sobat Fur di rumah ada yang lagi mengalami Iya. fase-fase yang kita mention di atas. Iya. Semoga bisa dengan cepat menuju ke tahapan Acceptance. acceptance. Iya, benar banget. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Sobat Fur yang udah berkenan untuk mendengarkan podcast Fur Talks episode Oktober ini yang membahas tentang 5 stages of grief. Dan semoga podcast kita, obrolan kita pada hari ini nih bisa menemani waktu-waktu sedih kalian gitu ya. Semoga bisa membantu ya. Iya. Amin. Kita juga mau ingetin kalau misalkan Fur Talks itu tuh bakal terus ada di setiap bulannya dengan pembahasan-pembahasan yang gak kalah seru kok.
Jadi stay tune terus di podcast Fur Talks. See you. Sobat Fur. Sobat Fur.